di tingkat kecamatan untuk evaluasi kegiatan semester pertama tingkat kecamatan yang akan dilaporkan oleh setiap ibu desa atau lurah. Jadi saya juga tidak tahu bahwa di Mausemang ini setelah kita rapat pertama tanggal 20 sekian bulan Februari kemarin, itu kita sepakat untuk dilakukan rapat rutin dan melakukan kegiatan-kegiatan PKK. Mengawali materi pada pagi hari ini bahwa siang hari ini saya juga memberikan informasi sedikit bahwa PKK sangat punya peran penting di dalam kehidupan kita. Contohnya KDRT, kalau PKK di desa semua mengerti, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? PKK itu bukan hanya mama desa, PKK bukan hanya istri aparat desa, tetapi kita semua yang ada di dalam wilayah itu. Jadi pemahaman kita bahwa PKK itu mama-mama dong saja, tapi tidak. Sebenarnya bapak-bapak juga kita bisa kategorikan sebagai PKK. Begitu. PKK artinya pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Bukan perempuan kurang kerja. Kalau perempuan kurang kerja berarti itu hanya mama-mama saja. Begitu. Kalau kesejahteraan keluarga, keluarga ada di dalam bapak, mama dan anak. Maka untuk bagi kita satu orang satu kertas, mama dan tulis saja, tapi tidak perlu tulis nama sehingga kita tidak bisa tahu ini dari siapa dan ini dari siapa. Tetapi mama bapak menulis pemahaman mama-mama tentang KDRT atau tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Cuma satu poin saja, satu yang mama-mama ketahui. Begitu. Sehingga sosialisasi hari ini kita bisa punya nilai tambah. Kita bisa mencapai target, sehingga segala sesuatu yang kita buat kita harus cari tahu. Jangan sampai ini hari Bapak Kapolsek omong sampai mulut babusa, ini hari saya omong sebagai mulut babusa, Bapak Kepala Desa omong sampai mulut babusa, tetapi tidak punya arti. Bapak Mama tidak mengerti. Mengerti cuma saat ini saja, tapi realisasi di lapangan tidak ada. Jadi pemerintah suka kasih kita biaya untuk melakukan kegiatan, tetapi diharapkan bahwa kegiatan itu bermanfaat bagi kita semua. Dia tidak cepat dan berlalu, tetapi itu tertanam di dalam hati kita masing-masing. Karena ini sebenarnya tidak berat, itu kan menyangkut dengan pribadi kita masing-masing, toh? Begitu. Jadi salah satu tadi sudah secara garis besar Bapak Kapolsek sampaikan. Terasa bapak-bapak dan mama-mama semua bisa ada sedikit simpan di dalam hati. Kira-kira tadi itu omong apa ya? Jadi saya bisa tulis di kertas. Kita biarkan. Tetapi nilai dari kegiatan ini yang kita harus cari, kita harus capai ya Bapak Mama. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan sampai Bapak dan Mama tulis. Saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak, itu keterlibatan PKK apa yang ada di dalam. Jadi hak setiap warga negara yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolsek itu menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Jadi perempuan dan anak juga dia punya peran aktif di dalam pembangunan. Kadang-kadang kita memahami bahwa perempuan itu dia petugas, duduk di dapur, cuci pakaian, pokoknya urus dalam rumah tangga. Anak-anak, kadang-kadang kita tidak memahami bahwa dia anak, jadi kita mau suruh apa saja kita suruh. Tetapi dia punya hak juga. Anak di batas umur sekian, dia petugas hanya belajar dan makan. Tapi kadang-kadang kita memaksa anak, anak masih umur SD, tapi kita paksa dia panjat gunung pikul kayu. Kadang-kadang kita paksa anak pikul ini air dari mana, padahal sebenarnya kita tidak boleh memaksakan dia habis, karena dia juga punya hak. Dia juga punya undang-undang. Jadi kekerasan yang dimaksud adalah bahwa bukan kekerasan fisik. Bukan saja kekerasan fisik, kita pukul dia, tumbuk dia, itu bukan kekerasan. Tetapi kita melanggar hak, menyuruh dia tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, itu juga merupakan kekerasan. Jadi kita punya versi bahwa perempuan itu, bapak-bapak berpikir di sini orang abul atau di mana-mana orang alor, bukan orang alor saja di semua tempat.
belis istri itu duduk sudah. Apalagi orang sepupu, orang biasa pukul sa pukul moko ke rumah apa. Itu hari sa belis dulu dengan berapa moko berapa gong. Itu kadang-kadang orang punya pikiran seperti begitu, tapi itu sebenarnya salah karena perempuan atau mama-mama semua di sini kita harus bangga karena kita ini dilindungi undang-undang dan takut. Bapak buat salah anak tapi kepentingan rumah tangga yang diambil. Itu sungguh disayangkan. Kalau mama mau terima BST, BLT boleh. Tapi kalau PKH tolong. Bapak desa, mama ketua tim PKK tolong pantau. Apabila hal-hal begitu tolong dilaporkan, nanti saya akan laporkan kembali kepada pihak yang paling di atas. Karena pemanfaatannya kita tidak mengerti. Saya rasa PKH itu tiap berapa bulan ada rapat, ada kasih pemahaman. Jadi anak-anak di sekolah itu, mama ketua tim PKK ingat lihat, ada yang tidak pakai baju sekolah, kemomos, ada yang tidak pakai sepatu, pegang dia tanya, tapi dia mama. Itu merupakan tugas tanggung jawab ketua tim PKK, bukan saja ketua tetapi semua PKK di desa. Panggil dan tanya, lu dapat PKH atau tidak? Sehingga ada itu kita PKK bekerja, sehingga kita mama-mama yang di desa, bapak-bapak yang di desa, itu kita benar-benar melakukan. Berikut lagi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Jadi di sini saya kebanyakan omong perempuan saja, bapak-bapak dong jangan tersinggung. Tapi bapak-bapak dong dengar supaya dukung mama-mama dong. Jadi mama dong datang ada undangan rapat di desa atau di mana, bapak dong kasih kesempatan. Pulang kalau mama hanya masak nasi, sayur belum, nah bapak dong petik ini sayur marungga, kok masak, kok makan, rumah itu ada pirapat jasa makan ini dia datang baru masak baik-baik. Itu adalah wujud dukungan. Jadi bapak dong juga dengar supaya bisa dukung mama-mama dong. Yaitu yang pertama, peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pemberdayaan perempuan. Yang kedua, penerapan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Yang ketiga, pembantuan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pengintegrasian persepsi gender dalam pembangunan. Ya, dari hasil semua itu kita mengharapkan pencapaian. Pencapaian yang pertama adalah strategis nasional. Strategis nasional itu yaitu adalah pengintegrasian dan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolsek itu advokasi perlindungan. Ada kekerasan kita lapor, sosialisasi seperti sekarang. Begitu. Fasilitasi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, PKK bisa ambil alih fasilitasi, pemerintah desa bisa ambil alih fasilitasi. Atau misalnya di dalam rumah tangga ada hal-hal yang dilakukan kekerasan, tetangga atau teman sahabat bisa bantu fasilitasi untuk mendapat pertolongan. Terbentuknya unit-unit layanan teknis perempuan dan anak. Landasan hukum perempuan dan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak atau Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109. Begitu. Jadi ini panjang lebar sampai dalam cepat. Kira-kira ada masuk sedikit atau tidak ya? Dan sebenarnya ini materi, nanti kita coba print, kasih di pemerintah desa, nanti bagi di RT 1, mama PKK 1 sehingga bahan evaluasi, dia bisa baca-baca, kok turun-turun di desa, turun di masyarakat, bisa omong-omong, begitu. Jadi semua tulis habis, sudah jawab isi tolong kumpul satu-satu supaya kita lihat ini pasti bukan barang baru toh, semua sudah tahu. Jadi itu beberapa hal menyangkut dengan perlindungan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan ketentuan peserta dipersilakan untuk menyebutkan identitas dan mengajukan pertanyaan secara singkat, padat dan jelas. Untuk sesi pertama saya buka untuk 5 orang penanya.
kasih kesempatan untuk Bapak dan Mama dong bertanya sedikit dulu supaya materi yang tadi saya bawa maupun Ibu Camat bawa tuh kira-kira ada yang membingungkan kok, ada yang belum jelas, silakan ditanyakan supaya kita kasih, ya kita juga punya kekurangan. Kalau memang saya tidak bisa jawab, saya tulis, nanti saya akan jawab tulisan, pakai tulisan. Dengan ibu dan anak ini saya waktu itu ikut sosialisasi tentang perlindungan ibu dan anak di Aula Kata-Kata tanggal 7 bulan 12 2020. Saya tanya Ibu Sophie begini, Ibu, perlindungan anak ini, kalau anak ini kita tidak keras, dia bisa tikam kita bapak atau mama, begitu. Kalau kita keras, undang-undang mengikat. Itu di kalangan dalam rumah. Yang kedua di kalangan sekolah, menyangkut dengan bantuan PKH, KIP, atau beasiswa. Anak-anak ini kalau orang tua ambil, seperti yang dijelaskan oleh ibu itu, beli kopi gula untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi kalau anak-anak yang diambil, dia kebutuhannya lebih banyak. Beli sopi, minum, bikin tawuran, terus tangkap, masuk sel. Sekarang kenakalan itu ada pada anak sekolah. Untuk itu, satu pikiran yang Ibu Sophie sampaikan kepada saya itu, kalau bisa, kita lanjutkan itu saja. Panggil orang tua murid atau orang tua dari anak-anak itu, kumpul mereka untuk sosialisasi, sehingga bantuan berupa uang itu dialihkan ke barang kebutuhan sekolah saja. Sehingga uang itu mereka jangan pakai, apalagi sekarang zamanlah online, kemudian beli pulsa segala macam. Uang dong tidak pakai untuk kebutuhan sekolah. Untuk itu, ini harapan kami lebih tegas lagi sehingga anak-anak juga jangan terlalu menganggap remeh orang tua juga jangan terlalu menganggap remeh anak-anak. Terima kasih Ibu. Ya baik, terima kasih. Saya lanjut saja. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi yang menyangkut dengan undang-undang KDRT, saya juga tadi tidak begitu sempat ada tenang di tempat untuk mendengar. Jadi pertanyaan saya, undang-undang KDRT ini dia melindungi perempuan dan anak. Di desa Mau-Samang ini tidak ada yang seperti ini. Maksudnya tidak ada istri yang ancam suami. Tetapi pertanyaan saya, apakah kalau memang ada istri yang mengancam suami, itu ada punya undang-undang yang bisa mengatur membela seorang suami atau tidak? Sedangkan undang-undang KDRT ini dia hanya membela pada perempuan dan anak. Barangkali hanya itu saja. Terima kasih. Bak Musa Banit. Yang pertama, saya sangat bersyukur sekali kepada kedua pemateri, yakni Bapak dan Ibu, yang sangat mengasihi kami masyarakat di Desa Mau-Samang. Hari ini kami dibekali dengan sejumlah bekal yang kami terima dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami, baik di rumah tangga kami, bahkan di kalangan masyarakat atau berjemaat. Kami akan sampaikan hal-hal penting ini kepada saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan penjelasan tadi, semuanya punya undang-undang. Dan hal pengalaman yang saya lakukan, saya dikatakan orang bersalah. Ketika kedua suami istri itu berkelahi, saya sebagai orang tengah, ini pertanyaan saya, sebagai orang tengah saya untuk membela salah satunya. Jadi yang jelas saya membela istri dari suami tersebut. Membela istri dari suami tersebut, saya dirangkul. Ini saya disalahkan. Tujuan saya membela
istri dari suami tersebut. Tapi saya kita salahkan. Mohon penjelasan. Kira-kira perbuatan saya ini salahnya di mana? Jadi saya juga salahkan. Supaya dengan penjelasan itu kami berhati-hati dalam membela anak atau membela istri atau membela sesama. Terima kasih. Hanya satu hal saja. Tidak, yang berikut untuk Ibu menyangkut dengan gender. Penjelasan gender ini memang sangat luar biasa. Bapak dan Mama harus kerjasama. Tapi kadang kami Bapak ini luar biasa, raja besar. Ketika kami berangkat mau pergi berkebun, suruh Mama duluan. Pikul anak, pikul air, pikul segala macam. Papa sengaja asap parang, siul-siul ikut Mama dari belakang. Sampai di tempat, Bapak minta air, Mama, Bapak haus. Mama tidak cepat ambil air, sudah ke pokok. Ini di hutan. Turun bawa berita saja bilang, tadi saya kena marah. Kenapa? Mama tidak cepat kasih air. Ini bagaimana? Kelakuan yang baik atau salah? Supaya tolong disampaikan secara keras supaya kami sebagai bapak-bapak jangan mengabaikan mama-mama. Karena bapak dan mama ini satu. Terima kasih. Di saat siang hari ini kami yang hadir ini mengucap terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Ada dua pikiran, tapi pikiran yang pertama telah disampaikan oleh Bapak Adilio, dan yang pikiran yang kedua ini kalau bisa atau kalau dapat sosialisasi atau materi ini bisa disampaikan secara umum kepada seluruh atau masyarakat atau jemaah sehingga kami dapat memahami. Karena kami yang hadir ini kami bisa sampaikan atau memperpanjang itu, tetapi ada yang tidak percaya dan nanti ada yang kembali bantah. Jadi ini juga kami masih pikir-pikir sehingga di saat kesempatan siang hari ini kami memohon kepada Bapak kalau itu tolong dipertanyakan. Itu saja. Dan yang kedua, jangankan kami masih punya masyarakat sendiri yang melakukan KDRT itu. Jangan sampai kami sebagai pemerintah setempat, baik kepala desa, dari jajaran sampai RT RW, kami melakukan KDRT itu sebagaimana kalau masyarakat sampaikan kepada kami punya tingkah laku di dalam rumah tangga masing-masing. Apakah kami sebagai pemerintah setempat mengambil tingkah laku yang baik atau tidak baik? Itu sebuah perilaku yang baik atau tidak? Jangankan contoh begini, saat membuat keributan dalam rumah tangga, bangsa masyarakat lapor saya di pihak yang mana, bagaimana jalan tempuh saya sebagai pemerintah sambil alih, itu tolong dijelaskan. Dan yang ketiga, undang-undang KDRT ini bukan hal baru yang kita mau lakukan. Sejak berdirinya negara Indonesia sudah ditetapkan oleh undang-undang itu. Hanya terpaut kepada pihak yang mana. Kami yang hadir ini tidak sesuai dengan undangan yang dalam undangan itu. Dari kepala sampai dengan lembaga tertentu. Tapi kami yang ada ini mengadakan undangan kepala desa. Maka itu dengan adanya sosialisasi KDRT ini saya mohon maaf dengan rendah hati. Bapak Kapolsek hadir, Bapak Ibu PPK Kecamatan Ada fotokopi atau perbanyak materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang sebenarnya itu Nomor 23 Tahun 2002. Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak duluan, baru Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Rumah Tangga itu keluar. Jadi 2002 Anak, 2004 Kekerasan Rumah Tangga. Baik, itu saya pikir gampang itu. Kepala desa tinggal, saya tinggal nomor Undang-Undang Nomor 23 kemudian bagi-bagi. Tapi susah ya. Ini buku ini dia ada, itu undang-undang itu ada 26 atau 36 halaman.
Mama dorong mau baca, kok mau sini anak, kok mau apa? Toh ini jangankan undang-undang, Alkitab saja hanya bisa baca di gereja. Betul atau tidak? Ya. Alkitab saja itu tiap hari hanya pikul, apalagi undang-undang. Tapi di rumah bukan baca, biar nanti bermain. Betul tidak? Saya alami ini, saya omong nih. Alkitab saja baca sudah setengah mati. Siapa yang pernah baca Alkitab dari kejadian bayi? Anak ini kita yang lahir. Dari diri kita sudah dididik tidak baik, maka yang pertama harus dididik tidak baik. Percaya saya omong ini. Lokasi dia kita hitam, dia akan hitam terus. Kalau kita merah, dia akan merah terus. Makanya pada waktu anak itu dilahir harus tanamkan baik. Pertama, tanamkan jiwa iman. Tapi di sekolah minggu semua biarkan saja perhatian Bapak untuk di sekolah minggu bisa pernah Bapak lakukan? Bapak saja pikirnya Senin Kamis. Coba kalau anak masih SD kelas 1, Bapak sudah bawa ke gereja, dia akan senang masuk gereja. Percaya saya omong ini. Hal yang terbiasa akan jadi terbiasa. Anda bisa kan, Ma? Hah? Biasa. Tapi jangan senangkan anak. Saya tidak mau orang itu bersenangan anak. Tapi orang itu harus mempersenangkan ibu diri sendiri. Saya kasih gambar, ini lembaran kosong. Dia tidak tahu apa-apa. Pada waktu itu dilahirkan, dia masih mau kapur, masih seperti kertas putih. Sekarang tindakan Bapak untuk melakukan maupun sebagai kertas hitam kok, maupun di kertas putih kok, maupun hitam kok, maupun merah kok, maupun kuning kok. Tergantung kembali kepada orang tua. Pak Mama saja cara pikir aja bagaimana orang pikir aja. Nanti bilang begini, Bapak dan Mama itu begini susah sekolah minggu bagaimana? Dia jawab begini, Bapak mau jawab apa coba? Apa Bapak yang mau jawab? Apa mau dijawab? Tidak ada. Jadi kalau orang tua perselangkan anak, saya bilang, oh orang tua salah. Yang salah itu orang tua, salah mendidik dari awal. Kalau dia sudah besar baru Bapak didik, terlambat. Itu suami, istri, dan anak. Istri pukul suami dua kena. Yang bisa membuktikan alat bukti untuk jadikan sebagai perkara ini, alat bukti yang bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan adalah pertama, surat nikah, dan kedua, kartu keluarga. Jadi saya sudah banyak lebar katakan bahwa kalau sudah punya anak 3, 4 tapi belum menikah, itu bukan KDRT. Karena pembuktian KDRT harus rumah tangga. Kata KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga. Suami istri yang memiliki ikatan pernikahan yang kalau tanpa ikatan nikah, ya berarti kamu hati kenal lagi gitu. Ya, jadi kalau tadi saya bilang, kalau suami istri pukul suami, istri masuk penjara juga. Tapi itu tidak pernah terjadi. Kenapa dalam kurung itu orang biasa di undang-undang itu dalam taruh itu perempuan dalam karena KDRT itu dalam kurung perempuan. Kenapa dibilang perempuan? Karena kebanyakan yang terjadi di wilayah negara Indonesia ini, suami tendang dan pukul istri lepas untuk dia pulang karena suami mau kawin yang baru. Begitu. Bapak kita sudah tua begini Pak, cewek 18 tahun masih suka Bapak. Masih suka. Bapak percaya tidak sama? Dia bilang begini, woi itu orang itu punya murni, dia pengusaha. Ya, di Jawa itu Bapak. Orang muda umur 19-18 kawin dengan orang yang umur 40-50 tapi kaya. Pembinaan itu menyangkut dengan KDRT. Pembinaan tidak pembinaan. Ada 3 bidang. Pertama, pembinaan pemberdayaan. 2, masyarakatan.
pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan. 4 satu lagi pemerintahan. Bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan. Ini dilaksanakan oleh Menteri Desa. Ya. Jadi itu nanti tokoh masyarakat atau tokoh agama bisa omongin kepala desa, Bapak ini kita mau undang Ibu Camat atau Bapak Camat atau Bapak Kapolsek atau mungkin Bapak dan Ramil, kalau di sana pada saat kita gereja itu kita bisa omong di sana, bisa ya. Yang penting semua hadir, jemaat harus makan kenyang. Karena begini, pertama suami harus koreksi juga, jangan sampai punya kesalahan. Tidak mungkin seorang istri dia yang meninggalkan suami, tidak akan itu kalau bukan datang dari dia punya penyebabnya, bukan datang dari suami. Saya sudah tidak sombong tapi sudah keliling Indonesia lah. Saya masih di Polda tuh bisa sampai di Batam, di Kalimantan, Sumatera sudah, hanya Ambon yang Irian yang belum pernah ke sana. Tapi beberapa di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera sudah. Bisa kasus tindak pidana berhubungan dengan korupsi, berhubungan dengan penggelapan yang berbau korupsi itu sudah. Jadi kalau saya melihat itu kebanyakan istri itu bukan dia tinggal suami itu bukan karena kemauan dia sendiri, tapi karena ada perbuatan suami. Contoh kecil saja itu. Kita pukul sampai leher semua putus patah saja itu dia masih kembali dan mau ada minta sebagai punya suami, jangan dimasukkan ke dalam penjara. Itu yang luar biasa. Saya bukan bela perempuan, tapi memang tidak mungkin seorang istri meninggalkan suami kalau tidak ada penyebab dari suami. Makanya orang bilang kepala rumah tangga, kepala itu bisa ngomong, bisa lesbian. Bisa juga karena tidak puas dan seks. Homo itu artinya laki-laki dan laki-laki, perempuan dia suka perempuan, suka perempuan. Kalau kelebihan seks itu berarti dia tidak puas, dia mau satu malam itu 4 kali putaran. Ya. Itu alasan yang bisa tinggalkan. Tapi saya belum pernah dengar itu. Saya pernah lihat hal saya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di sini walaupun saya sebagai Danpos, tetapi di sini juga saya sebagai Babinsa. Saya sebagai Babinsa atas nama Babinsa, pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa Masumang, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Kapolsek, Ibu Ketua Tim PKK, dan juga Bapak Camat atau pejabat wakil. Saat Bapak Dor mau pukul Bapak Dor ingat, ini saya lakukan kekerasan tidak. Itu saja. Saat mau pukul istri saya lakukan kekerasan tidak. Itu saja. Itu yang penting, ingat itu saja sudah. Yang penting intinya jangan lakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu saja. Untuk itu saya berharap kepada warga masyarakat saya yang ada di sini, baik dusun 1 maupun dusun 2, hal itu tidak boleh terjadi di desa Masumang. Bisa tuh Bapak? Bisa. Kalau sampai terjadi baru Bapak Dora yang datang dengar di sini, baru Bapak Dora yang berbuat. Ini bukan saya sendiri nanti Bapak Dora. Bapak Kapolsek maupun Ibu Ketua Tim PKK Kecamatan disampaikan kepada masyarakat yang lain. Walaupun mereka tidak terima, yang penting kita sampaikan saja. Itu hal yang baik ya. Itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Mungkin ada lebih kurang yang saya minta maaf. Terima kasih banyak. Salam.